Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Merdeka! 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 Yang saya hormati Pak Baskara, yang saya hormati Pak Said Abdullah, tadi juga hadir bersama saya. Yang saya hormati Mbak Muti, Ibu Indah, Pak Mamiha, yang saya hormati Ketua DPC Pak Haji. Tadi saya lihat ada Pak Kusnadi, apakah masih ada? Oh, di sana ternyata Pak Kusnadi Ketua DPD. Bapak Ibu hadirin sekalian, seluruh jajaran DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya yang hadir pada kesempatan yang baik ini. Oh, ada Mas Wisnu juga, ada Pak Wali Kota. Ini saya acara hari ini dari jam 7 pagi, jadi kalau agak-agak kelihatannya lusuh, semangat nih. Ya, kehadiran saya di sini tentu saja ingin bisa bersilaturahmi, bertemu dengan seluruh kader PDI Perjuangan yang ada di Kota Surabaya, keluarga besar PDI Perjuangan Surabaya, keluarga besar saya, kader PDI Perjuangan. Tadi disampaikan oleh Pak Said Abdullah, Mbak, tadi saya baru saja ini mendarat langsung ke PWNU, kemudian ke sini. Tadi ditawarkan, Mbak mau makan dulu nggak usah makan, ini teman-teman DPC pasti udah nungguin saya. Mau masuk. Ternyata Pak Haji bilang tadi dari jam 4 Mbak udah ada di sini. Oh, jam 1 malah. Ya, inilah PDI Perjuangan, emang begini. PDI Perjuangan itu kalau udah punya mau, semangat dan pantang mundur, pokoknya nunggu ya nunggu. Harus nunggu pemimpinnya ya nunggu, ya kan? Ya. Begitupun saya tahu udah ditunggu, jadi langsung gak usah makan, nanti dulu makan. Padahal tadi katanya, Mbak kok harus ke DPC PDI Kota Surabaya? Setelah ini kan Mbak akan ada pertemuan dengan seluruh pengurus seluruh Jawa Timur, katanya gitu. Saya pikir, oh iya ya, kenapa ya nggak ketemu aja nanti bareng-bareng sama seluruh pengurus yang ada yang dikumpulkan seluruh Jawa Timur. Tapi setelah saya pikir-pikir, enggak lah, saya harus datang ke kantor DPC-nya. Tadi saya juga bicara sama Pak Baskara, aduh hari ini capek banget ya. Pak Baskara udah nggak bisa ngomong, udah nggak bisa komentar. Karena kalau udah capek gini salah komentar saya bisa cemberut. Jadi lebih baik ya Mbak. Ya Bapak Ibu hadirin sekalian, pertama ini saya nggak bisa lama-lama karena di sini kan masih mau ketemu sama seluruh pengurus yang ada di Jawa Timur. Tapi paling nggak kita yang bertemu ini bisa saling melepaskan kangen. Biasanya cuma melihat Mbak Puan di billboard aja ya di Kota Surabaya atau di baliho-baliho. Ini sekarang kita ketemu. Yang pertama, pemilu sudah ditetapkan oleh pemerintah, DPR dan KPU dan disetujui oleh semua fraksi bahwa akan diadakan, fraksi itu artinya partai, bahwa akan diadakan pada tanggal 14 Februari tahun 2024. Hari Valentine, di luar ada yang mengatakan hari Valentine, hari kasih sayang. Kenapa sih harus hari kasih sayang? Waktu itu saya juga tanya, kenapa ya harus hari Valentine? Ya supaya insya Allah pemilunya itu bisa berjalan damai, seperti hari Valentine, hari kasih sayang. Jadi oh ya alhamdulillah. Kalau mau dilihat pendek, ya pendek, hanya tinggal 2 tahun lagi. Karena ingat, tahun 2024-nya itu bulan Februari tanggal 14. Artinya di awal bulan tahun 2024. Hanya 1 bulan setelah tahun 2024. 1 bulan 14 hari.
Kalau mau dibilang panjang, ya memang masih panjang, karena masih 2 tahun 44 hari lagi itu kalau mau dibilang. Kan 2 tahunnya itu 2022, ini tinggal berapa bulan ya, 2023, terus nanti 2024 itu cuma 44 hari. Artinya apa? Kita itu harus siap. PDI Perjuangan itu hari ini alhamdulillah, jika kita baca semua survei, apakah itu survei benar atau tidak, survei tidak benar. Kenapa saya bilang survei benar atau nggak benar? Kalau survei benar itu biasanya perbedaan angkanya antara kita dengan partai-partai lain itu agak lebar, bisa beda 5%, bisa beda 6%. Namun kalau kemudian mungkin kemudian itu surveinya tidak terlalu benar, saya nggak menyebut pak survei yang mana, tapi mungkin pasti bedanya itu nggak terlalu jauh, cuman 4%, misalnya 3%. Tapi intinya adalah PDI Perjuangan itu mau hari ini diadakan pemilu legislatif, PDI Perjuangan yang menang. Namun hasil-hasil survei itu kemudian jangan membuat kita itu lengah, kemudian menjadi sombong. Namun ini menjadi tantangan bagi kita, bahwa kita itu sebagai partai yang saat ini alhamdulillah sudah menang 2 kali pemilu, untuk mempertahankannya. Dan tadi kan sudah disampaikan oleh Ketua DPC, kita siap hat-trick 3 kali. Siap atau enggak? Mampu atau enggak? Mau atau enggak? Siap? Nah, saya ini dari kecil sudah diajak oleh Ibu Mega, ini sering banget ke Surabaya. Ini Mas Wisnu ini tahu, dari saya kecil tuh tiap ada apa-apa Surabaya menjadi salah satu kota yang menjadi tolak ukur dari kemenangan-kemenangan PDI Perjuangan. Jadi saya udah waktu kejadian Sukolilo, saya itu ada di situ di Wisma Hajinya. Waktu itu masih SMA, mau ke kuliah lah gitu. Dan setiap ada pertempuran atau dinamika di lapangan, selalu kota Surabaya ini yang menjadi daihat atau orang yang paling di depan saat membela Ibu Mega. Iya atau enggak? Nah, dan saya lihat, saya sendiri menjadi saksi sejarah terkait dengan hal itu. Kalau muncul di Jawa Timur, pasti kota Surabaya itu dari turun airport itu semuanya merah, pindah-pindah ke kota semuanya merah. Itu bagaimana kemudian rasa kebersamaan kita sebagai keluarga besar itu muncul dalam membangun jiwa gotong royong dan jiwa membela. Waktu itu kan Ibu Mega itu dikuyo-kuyo kan, membela pemimpinnya. Nah, harapan saya adalah ke depan ini kita bisa kembali membangkitkan jiwa seperti itu, bahwa nanti siapapun yang kemudian akan diputuskan oleh Ibu Ketua Umum sebagai calon presiden dan calon wakil presiden untuk 2024, orang itulah yang akan kita menangkan untuk menjadi presiden yang akan datang. Kok Mbak ngomongnya gitu sih? Katanya gitu. Saya ini juga petugas partai. Saya walaupun saya anaknya, ya ada sih bisik-bisik sama Ibu Mega, kira-kira siapa ya? Gitu kan, ada lah, tapi itu rahasia. Saya tetap menempatkan diri saya itu bahwa kader terbaik PDI Perjuangan. Nah, kalau insya Allah kita bisa menang hat-trick 3 kali, harusnya orang tersebut adalah orang yang memang betul-betul paling tidak pernah ikut berjuang, pernah memperhatikan partai, dan ikut berdarah-darah dalam membangun PDI Perjuangan selama ini. Turun ke bawah, ketemu dengan rakyatnya, bertemu dengan orang-orang yang menjadi keluarga besarnya. Itulah calon yang nantinya tentu saja akan
menjadi calon yang insya Allah akan ditentukan menjadi calon dari PDI Perjuangan. Setuju atau enggak? Kita sudah nggak bisa lagi kemudian, zaman itu memang sudah berubah. Kita harus mengikuti zaman. Sekarang itu zamannya zaman digital, zaman harus mengikuti perkembangan zaman. Maksudnya ada sosmed, ada media dan lain-lain. Itu penting. Tapi kita juga melihat kan pemimpin kita yang selama ini ada atau enggak? Iya atau enggak? Ya. Mau enggak yang bersangkutan itu menyatakan dirinya itu sebagai keluarga besar PDI Perjuangan? Setuju atau enggak? Pernah nggak kita lihat dia itu ada di setiap acara-acara partai? Dia pencinta Bung Karno atau bukan? Apakah dia yang nantinya akan meneruskan cita-cita Bung Karno? Iya, setuju atau enggak? Iya kan? Nah, Indonesia ke depan ini, kalau kemudian kita diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menang lagi ketiga kali, tentu saja orang yang harus bisa meneruskan cita-cita Bung Karno. Setuju nggak? Perjalanan panjang ini bukan hanya dalam membangun negara saja. Perjalanan panjang menuju sesuai dengan cita-cita Bung Karno itu harus bisa menyatu dengan orang-orang pencinta Soekarno. Iya atau enggak? Iya kan? Apalagi di Jawa Timur ini. Saya bicara Jawa Timur, Jawa Tengah. Semuanya itu selalu mengatakan, kami ini menderek Bung Karno, kami ini pencinta Bung Karno, kami ini ingin meneruskan cita-cita Bung Karno, kami ini adalah orang yang selama ini dari kakek nenek, orang tua sampai anak cucu semua itu ikut keluarga Bung Karno. Iya atau enggak? Iya kan? Nah, inilah harapan yang harus kita terus bangun, bahwa harus ada yang kemudian menjaga, meneruskan, dan kemudian memajukan serta memperjuangkan PDI Perjuangan ke depan ini untuk dapat meneruskan cita-cita Bung Karno. Setuju atau enggak? Nah, jadi kita semua ini menuju 2024 kerja dan semangat kerja untuk menang lagi menuju tahun 2024. Siap? Pandemi COVID-19 memang masih ada, tapi bukan kemudian itu menyurutkan kerja-kerja politik kita. Ingat, tahun ini adalah tahun penentuan. Karena apa? Nanti akhir tahun ini verifikasi partai politik sudah mulai harus dilakukan. Kemudian penentuan DCS, anggota-anggota legislatif yang mau masuk, sampai akhirnya nanti di pertengahan bulan sampai menuju akhir 2023 akan sudah ada DCP di legislatif plus siapa calon presiden dan wakil presiden kita. Kita buktikan Jawa Timur bisa untuk PDI Perjuangan. Siap? Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam ini. Setelah ini saya akan bertemu dengan seluruh jajaran struktural se-Jawa Timur. Kita tetap semangat sebagai satu keluarga besar PDI Perjuangan, dan kita jalankan kerja-kerja politik kita untuk memenangkan pemilu tahun 2024. Siap? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka! Merdeka!